Oke, udah. Yuk. Nah, kalau yang diajarin Pak Heru kan cuman di RKKL tuh kan update form belanjanya kan. Ini aku mau pakai yang punya aku apa mau dari awal update sendiri? Coba ini dulu ya. Nah, ini kan kemarin udah ada apa namanya satkernya. Satker yang di tugasku tuh ini badan penelitian itu. Terus ini disuruh ya biasa kayak biasa update apa namanya komponen, terus apa ini apa sih namanya nih detail ya, detail terus ke akunnya bukan ini apa sih headernya itu loh, terus akun terus baru ke detailnya itu yang ini kan. Kalau yang ini kan kalian udah bisa kan apa namanya uploadnya rekam-rekamnya. Bisa. uh, terus apa anjir bingung anjir aku tuh Yang form pendapatan gimana, Le? oh pokoknya kalau belanja cuma ini ya upload. Nah, Indah tuh kemarin tanya gajian dah yang di RKKL dah. Iya, ternyata itu kan aku kan tahun anggarannya 2018. Nah, aku nulis TMT-nya 2020, makanya nggak bisa. Aku tuh malah nggak diajarin sama Pak Heru yang gaji di RKKL, nggak diajarin itu. Kalau mau lihat yang gaji, lihat di yang punya Sehari kemarin. Iya nggak sih? Ada kan? Ada. Oke. Kalau yang pendapatan tuh misal apa ya? Misal dinas kesehatan ya. Terus kan direkam. Kegiatannya ini kan udah sesuai sama itunya, aplikasinya kan. Nah, ini tuh tergantung apa namanya? Katanya sih di soal ini tergantung ada keterangannya itu PNBP umum atau fungsional. Kalau umum itu biasanya tuh kan sewa pendapatan sewa peralatan mesin, terus target pendapatannya anjing jangan diem kalau ngomong nanti berisik. oh iya ini kan kemarin sama Sari udah kan pendapatan misal 10 juta ini tahun berapa dikit sih? amat, ya berapa ya 50 juta itu harus diisi semua ya 2017 sampai 2020 tergantung ininya apa namanya tahun anggaran berapa. Oke. Ini weh pakai yang udah ada weh. Bedanya sama impor dari TRPNBP itu apa sih? Ini tuh dari aplikasi TPNBP. Cuman aku nggak ngerti, nggak diajarin Pak Heru. Oh enggak, aku malah diajarinya impor yang TRPNBP. Oh iya. Mm-mm. Berarti ambilnya dari data PNBP kan? Dari data aplikasinya. Oh mungkin. Tapi aku nggak diajarin yang itu soalnya. Soal suruh rekam sendiri kan nih. Kemarin aku contohnya pendapatan sewa tanah gedung 500 juta. Terus penerimaan kembali transfer dana daerah. Ini yang fungsionalnya. Kalau umumnya kan sewa kan pasti di semua satker ada toh. Terus kalau di Badan Penelitian Pengembangan ini tuh dapat dana desa itu ke fungsional 200 juta kan. Terus baru udah di save kan. Salah. Nah ini tuh dari form pendapatan ini tuh buat ke data rencana penarikan. Aku nggak ngerti sih data rencana penarikan. Nah penarikan ini dibikin trennya tuh loh pakai yang ini kan. Hitung berdasarkan tren, nanti otomatis keluar sendiri ini. Nah misal ada keterangan kayak apa sih, ini kan tadi pendapatan sewanya kan 500 juta. Nah misal penarikannya tuh bisa diatur sendiri gitu loh. Salah. Kayak ini kan. Nah ini persentase tuh tergantung rencana penarikannya tuh bulan Januari berapa persen,
Februari berapa persen sampai ke Desember. Pokoknya sampai sisa dari totalnya ini 0. Pokoknya jumlahnya 100% sampai Desember gitu loh. Tapi bisa juga dibikin rupiah. Rupiah ini tergantung ini langsung diisi ke jumlahnya berapa. Langsung spesifik Januari misalnya 10 juta gitu kan. Sampai 0. Kalau yang rata-rata itu nggak bisa dipencet sih. Tapi kalau input dari awal tuh kalau rata-rata tuh ya dirata-ratain misal target pendapatan penarikannya selama bulan Januari sampai Desember tuh misal 100 juta. Kalau dirata-ratakan berarti sampai Desember kan tinggal 100 juta bagi 20. Terus per bulannya berapa? Itu nanti otomatis keisi. Terus Itu kenapa like nggak bisa rata-rata like? karena aku udah input duluan ke ini kemarin langsung persentase. Kalau rata-rata misal gimana ya? Apa diulang ya? Bikin sendiri aja ya coba ya. Misal sewa ini apa sih tadi? Juta terus fungsionalnya ngarang deh. Apa ya kalau kesehatan? Ini pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya. Berarti kan fungsionalnya. Misal 500 juta. Sewa gedung. Ini BLU kan rumah sakit. Berapa ya? 300 juta. Isinya cuma 1 tahun ya berarti? Terus baru ke rencana penarikan. Anjir. Harusnya kalau gini input dari belanja sih nggak bisa cuman form pendapatannya. Intinya gitu tadi sih kalau rencana penarikan. Tergantung nanti di soalnya disuruhnya penarikannya tuh trennya tuh gimana. Kalau presentasi ya dihitung presentasinya ini. Kalau rupiah spesifik per bulannya berapa. Kalau rata-rata tuh ya rata-rata per bulannya mau berapa sampai dari Januari sampai Desember ini gitu. Nah, terus PNBP itu apa sih? Yang harus belanja dulu tuh kenapa tadi? Like? Gimana? Oh, enggak. Maksudnya kan tadi aku mau ngasih contoh yang pendapatan buat perencana penarikannya ini loh. Tapi kan nggak bisa, harus update harus input rekam dari belanja pendapatan baru bisa. Oh, kalau ini kan dua-dua gitu ya? Ini kan udah ada contohnya, udah aku kerjain gitu loh yang kemarin. Ini perkiraan. Iya, Gimana, Le? Di tempatku putus-putus suaramu. Aku aja ya. Yang lain putus enggak? Enggak, aman. Oh ya, apa-apa. Lanjut. Nah, ini tuh yang PNBP itu perkiraan penerimaan PNBP-nya. Nah, ini tadi yang aku maksud. Aku tuh lupa rencana penarikan tuh yang gimana sih? Bedanya sama tuh bukannya belanja ya kalau rencana penarikan. Terus itu ada rencana penerimaan kan? Hanya penarikan dana sama perakiraan penerimaan. Oh, berarti ini tadi yang itu. Ini yang penerimaan PNBP baru ini kan. Nah, ini kan tadi 500 juta tuh kan yang pendapatan sewa tadi. Terus kalau fungsionalnya yang dari dana desa tadi tuh kan 200 juta. Jumlahnya kan segitu lah. Ini penarikan PNBP-nya per bulannya. Perkiraan penerimaan. Nah, ini tuh bisa di yang aku maksud tadi presentasi. Ini kan 10 sampai 5 ini kan jumlahnya udah 100% kan. Berarti kalau 10% dari 200 juta kan 20 juta dan seterusnya. Terus kalau rupiah tadi yang spesifik ini bisa diganti langsung kan. Pokoknya sampai totalnya tuh 200 juta dari Januari sampai Desember. Kalau rata-rata tuh nah ini rata-rata kan berarti rata-ratanya per bulan 8,3%. Per bulannya 16 juta sekian. Itu sih. Itu yang form penarikan dana sama PNBP cuman gitu. Terus apa lagi? Kalau rupiah bebas terserah kita gitu ya? Yang penting nominalnya
Januari sampai Desember tuh 200 juta tadi. Paham kan guys? Paham kok. Sorry, Yang data PHLN buat apa sih? Like, data PHLN heeh. nggak pernah diajarin juga sih ini. Ini tuh kayak nggak pernah disinggung sama Pak Heru. Emang di kelas kalian disinggung ya? PHLN? Enggak juga sih. Nggak disinggung soalnya, cuman di sini tuh dibahas ini pendapatan, belanja, pendapatan, validasi datanya, terus ini yang usulan revisi itu, ya aku lupa Coba itu. yang usulan revisi dong. Coba ya, aku semoga ingat. Gimana ya? Ya aku lupa deh caranya. Usulan Kalau revisi itu apa sih? ya misal apa sih? Misal Ini kan kegiatan like kan backup datanya nggak sih? gimana? Usulan revisi bukannya backup data ya, ngambil dari backup data gitu. Backup data. Datanya jadi kita dikasih gitu, bukan data punya kita sendiri. Itu nggak sih? Oh, kalau Pak Heru tuh kemarin tuh kayak ini misal di belanjanya tuh misal tahun lalu misal belanja apa ya nih? Contohnya ini deh misal fotokopi penjilitan penggandaan tuh kan 2 juta. 1 KL ternyata di tahun ini tuh ada perubahan gitu loh, nggak sebesar ini toh. Nah, terus tuh caranya tuh diedit gitu kan. Ini disesuaiin gitu, tapi aku lupa caranya. Pokoknya kalau udah disesuaiin tuh nanti di sini matriks usulan revisi starternya ini. Nah, ini nanti bakalan ada keterangannya itu loh. Semula misal tadi apa modul instrumennya misal ini tadi 2 juta kan, terus ternyata revisi selanjutnya tuh jadi berapa juta gitu loh. Cuman ini doang kayak semula berapa menjadi berapa gitu. Kalau perubahan ini kan seluruh datanya. Kalau perubahan ini tuh langsung spesifik ke akun ke detailnya gitu loh. Nanti aku itu deh kirimin yang video YouTube-nya Pak Heru yang bagian revisi, soalnya aku lupa juga itu. Ada Cuman video contoh. Pak Heru semua juga nggak? Atau cuman itu doang? Ntar aku cek di YouTube kelas ya. Kayaknya ada semua kok. Huda kemarin lu apa sih namanya kuisnya ngapain Hud? Oh iya kuisnya bahas soal ngerjain itu ya. soal yang Itu jadinya data pegawainya tadi dari itu loh, apa Le? yang perubah. Soalnya aku putus-putus nggak? Enggak. Lancar. Nah, itu yang perubahan tadi itu loh. Itu tuh sebenarnya mau kita edit kapanpun itu tuh auto kerekam gitu ya? Yang di sininya ya. Ini yang tadi. Iya. Kalau ini tuh berdasarkan yang diubah di form belanjanya sih, Le. Iya kan? Kayak kita ngotak-ngatik belanjanya itu otomatis kerekam di situ kan? Iya, otomatis ke situ. Oh, aku ingat contohnya tuh kemarin tuh kayak penerimaan mahasiswa. Di tahun lalu kan kayak berapa sih? Cuma 3.000 ya. Terus tahun ini ternyata 7.000. Nah, itu nanti tuh kayak jumlah mahasiswanya tuh disesuaikan gitu loh, dari semula misal 3.000 jadi 7.000. Terus nanti tuh bakalan otomatis ke-update ke sini. Cuman aku lupa cara ngedit di form belanjanya sih. Sorry guys. Kalau nggak salah juga revisi itu bisa buat pergeseran anggaran nggak sih? Iya, geser anggaran juga. Gitu, atau ke komponen pindah anggaran. Digeser antar komponen bisa, terus geser antar akunnya juga bisa. Misal dananya, misal belanja bahannya 100 juta, terus belanja peralatannya 20 juta, terus digeser jadi belanja peralatannya 10 juta ke belanja bahannya jadi 110 juta gitu. Terus apa lagi ini yang di RKKL? Cetak-cetaknya udah bisa kan? Tinggal di sini kan. Itu diajarin cetak apa aja lah? Cetaknya cuman ini. Di DIPA, petikan DIPA kan. Ntar
DIPA, petikan DIPA, terus tergantung nih mau satker yang mana kan yang mau di print. Nah, tinggal di ini centang aja. Mau SP DIPA petikan atau halaman 1A sampai halaman 4. Tinggal dicetak gitu. Lo itu doang lah yang dicetak. Iya, apalagi? Kalau bedanya nyetak ini sama nyetak yang di RKKL, terus itu rincian eksekutif kerja ini ya bedanya. Kalau ini DIPA-nya kan dari Hmm. SP DIPA halaman 1A. Coba select cetak coba salah satu. Coba ya. Aku print satu-satu. Ini yang Yang lihat bentukannya. Tayang dulu deh, nggak usah dicetak. Nah, ya, tayang. Ini SP-nya. Otomatis kan nanti keisi ke sini. Sumber dananya. Terus. Oh iya, beda banget lah ya sama apa sih namanya sama kertas kerja. Banget. Kalau kertas kerjanya kan yang diajarin. di form belanjanya kan. Kalau kertas kerja cuma kayak belanja. Ini halaman 1A. Kalau DIPA kayak penerimaan pendapatan gitu ya, semuanya ada. Sumber dananya. Mantap sih. Sini rincian pengeluaran. Ada rencana penarikan juga. Nih, yang tadi kan sama. Terus kalau rincian kertas kerja kan, nah yang ininya, yang dari pembelanja, komponen akun gitu. Nah, coba tadi yang di bawah kertas kerja. Ini. Oh, yang atasnya dia RKA 1 atas gitu. Itu apa sih? Nggak pernah dibahas juga sih. Oh, kan sini ada bagian A, B, C gitu. Bentar. Oh, ini tuh cetak itu juga sih. Ini loh. Rencana kerja satkernya, coba ya. Sama dong berarti kalau yang A itu. Ntar aku tanggalnya bisa di sini. Kalau ini udah sesuai sama pejabat KPA di satkernya. Oh, ini RKA-nya bagian A. Oh, tadi tuh yang bawahnya itu kertas kerja yang kita rekam. Ini hasil RKA-nya, bentuk RKA-nya. Terus yang di DIPA itu ada bentuknya apa gitu. Iya, betul. Juga ya. Guys. Oh iya, kita tuh kayak suruh bikin ini nggak sih? Tanda tangannya tuh nama kita yang bikin bedain. Itu gimana caranya? Di referensi, ganti. Oh, iya, data pendanaan KPA kan. KPA ini. Iya, makanya kan kita nggak bisa kopas jawaban. Kok referensi sih? Data KPA mana sih? DIPA. Oh iya, DIPA. Nih. Nah, ini. Kan besok kan kita ini satkernya milih kan yang mana dipilih. Nah, ini diisi nama kita. Ini kata Pak Heru dami sih. Dami itu kayak ya udah ngarang, nggak apa-apa. Oh, bebas aja ya. Itu. Udah sih yang RKK cuma diajarin itu sama backup data sama restore data. Ini SBK Lek. Apalagi nih RKKL udah kan? Kayaknya udah sih RKKL. Ada lagi yang masih bingung, guys. Kalau yang revisi nanti aku kirimin videonya aja. Oh iya, kalau misalnya SBK, terus kan masukin, ini kan kata dosenku tuh kayak kita, pokoknya intinya kan RKKL ya, kita ngerekamnya di RKKL. Terus berarti apapun itu nanti masukin ke RKKL. Nah, nanti kamu pas jelasin SBK bakal ke RKKL lagi berarti? Bentar, SBK kan dari SBK kan cuma backup data yang udah kita bikin di RKKL kan dari form belanja pendapatannya.
Berarti nggak ke RKK lagi kalau SBK? Enggak. Ini tergantung nanti perintah soalnya mau indeks biaya. Kalau indeks biaya kan per indeksnya. Kalau total tuh langsung keseluruhan. Kalau yang indeks biaya gimana, Le? Belum pernah nyoba sih, soalnya aku waktu latihan soal pakainya total. Disuruh Pak Heru pakai indeks sih, cuman boleh pakai indeks, boleh pakai total. Itu Kalau di indeks aplikasi kayaknya apa sih? SBK? Itu apa? Itu apa? Apa-apa? Langsung aja buka like SBK. Buka aja, aku nggak tahu juga. Loh, belum muncul ya? Belum. Sorry. Ini kayaknya share screen-nya per aplikasi gitu deh. Udah. Oh, udah. Nah, tergantung nanti perintah soalnya disuruh langsung total biaya atau indeks. Kalau total kan yang ini rekam SBK. Indeks yang ini. Coba deh ya. Bedanya sama total apa? Kalau indeks tuh per indeksnya gitu loh. Kalau total kan keseluruhan langsung. Oh, mungkin kalau di kita kerja tuh kayak per komponennya gitu kali ya. Iya, kayaknya. Ini kemarin contohku yang ini. Cara itunya udah ngerti kan, backupnya gimana dari data RKAKL-nya. Store maksudnya. Lumayan. Utility kan? Iya. Oke. Ulang step-stepnya. Utility, restore. Nah, tergantung nanti lokasinya di mana kan. Mana sih? Pokoknya ini, aku lupa fileku di mana. Tahun ini jangan sampai beda. Oh yes, yang di RKKL tadi harus divalidasi dulu baru bisa masuk ke SBK. Oh. Jadi kalau di aplikasi RKKL-nya harus kayak ada ini nggak sih? Ada kayak ngirim data ke SBK lewat akun-akun yang ada di aplikasi RKKL. Maksudnya, Kalau di SBK ini kan tadi ada ini kan langsung ngambil datanya lewat backup aja, restart. Nah, kalau misalnya dari data RKKL itu kita mau pakai buat SBK itu, datanya kayak harus dikirim dulu nggak dari aplikasi RKKL-nya? Atau nggak usah? Paham nggak? Nggak denger deket banget kayaknya mic-nya. Emang putus-putus atau gimana sih, Aul? Suaranya ini kayak gitu. Gema gitu, kayak mana ya? Kedeketan kali, Ul. Jangan diemut, Ul. Pokoknya tuh kalau stepnya kan dari RKKL tadi bikin form belanja pendapatan kan. Terus kalau udah selesai divalidasi, terus di backup dulu dari RKKL-nya, di backup dulu disimpan ke folder kita kan di laptop, baru ke nih restore dari file yang udah kita save tadi dari RKKL. Nah itu kan langsung nanti otomatis muncul kan di sini. Nah ini kan yang tadi udah kita bikin di RKKL. Nah kalau Pak Heru tuh bedanya cuman kayak disuruh kalau bikin komponen tuh ya sesuai sama POAC yang planning, organizing, sampai controlling tuh kan. Nah, makanya ini disesuaiin karena di kemarin aku tanya Pak Heru kan, Pak kalau di RKKL itu kan komponennya udah sesuai adik gitu. Terus bisa diubahnya kan cuma di SBK komponennya. Kayak ini contoh rapat koordinasi ini kan planningnya. Kemarin di RKKL tuh nggak ini gitu. Komponennya tuh nggak ini namanya kan. Terus diedit di sini. Nah, jadi sesuai planning, organizing, sama controlling gitu. Nggak, ini tuh gara-gara dari aplikasinya atau kita salah pilih? Katanya kemarin aku nanya, soalnya kalau di RKKL itu emang komponennya tuh udah sesuai adik gitu loh, Sil. Udah ada di situ. Satkernya apa, komponennya udah tertera di situ semua gitu. Kayak kemarin kan coba ngerjain soal yang tahun lalu tes itu kan yang soalnya Huda tuh, Le. Itu kan komponennya beda kan, Le?
nggak ada yang di soal tuh nggak ada yang di RKKL-nya kan? Ada kok. Masa sih, Le? Kemarin di kelas Ada. Soal ngajuin yang tuh mana sih, Hud? Ya sekalian sama soalnya dong. Coba lah, soal buka. OTS. Kan udah ada sih. Soalnya aku sebenarnya nggak tahu bentukan soalnya besok bakal kayak gimana. Bingung. Aku tuh juga waktu kemarin coba masuk ke soal tuh nggak paham harus ngapain. Ini sih dia apa? Susahnya itu waktu kita ngerekam satu gimana ya? Itu kan sebenarnya kita tuh apa? Berburu dengan waktu lah ya istilahnya, kejar-kejaran. Jadi yang bikin lama itu kalau kita mikir rekam Rekamnya ya. detailnya itu apa aja Detailnya gitu. apa? Coba lu ada kan like soalnya? Ada nggak sih? Nggak ada, Le. Belum download. Kemarin cuma lihat aja sekilas. Kirim Kayak aja IPTN lagi kemarin. like. Siapa? Hud. Share screen Apalagi? ada. Kirim Bentar, soalnya. gue mesti ngidupin laptop dulu soalnya ini gue zoomnya Oh. di HP. Wait ya. Sambil nungguin deh ngapain dulu gitu. Tapi kalau yang tadi yang aku maksud tuh, kalau di kementerianku yang aku kerjain ini tuh emang komponennya itu nggak sesuai POAC gitu loh. Banyak kan. Dan komponennya tuh udah sesuai adik yang ada di RKKL. Jadi nggak bisa diubah. Nah terus kemarin aku tanya Pak Heru, terus nggak apa-apa diubahnya di SBK gitu. Makanya ini aku ubah nama komponennya tuh di SBK, sama detail-detailnya itu juga aku ubah ke SBK. Habis itu kan udah ke sini kan, udah direkam. Kalau udah restart tuh enak, tinggal validasi data terus cetak. Ini posisi udah diubah-ubah gitu ya si. Oh, oke. Aduh, sakit. Iya kan diajarin juga cuman restore terus di validasi terus backup aja kan. Nah ini kan kalau total tuh kayak langsung totalnya berapa gitu. Gini, kalau indeks biaya tuh per indeksnya gitu loh. Per apa sih? Apa? Itu apa? Ini cetak SBK-nya. Dari kan data yang ada tadi? Dari yang udah restore dari RKKL, terus kan direkam. Nah di proses perekaman itu bisa diedit gitu loh komponennya, detailnya. Tergantung nanti dimintanya gimana. Kalau Pak Heru kan mintanya komponennya sesuai POAC kan. Jadi aku editnya di sini. Ini rapatnya. Coba satu diubah coba. Coba ya. Ini rapat. Apa yang ubahnya? Ubahnya nggak ada beda kayak di RKAKL kan? Nggak ada, sama kok. Cuman diedit aja terus udah nih. Kan udah otomatis perubahan. Misal mau edit ininya juga sama. Ini kan ada rekam akun, komponen. Sama kayak yang di RKKL kok caranya. Kalau merubah biayanya bisa nggak? Bisa. Ke detail ya? Misal nih kan, nah diedit aja. Tinggal mau berapa harga satuannya. Terus di oke. Like itu kamu ada pakai SBM nggak? Nggak ada. Oke. Teman-temanku ada yang pakai SBM. Memang kalau aku juga bingung sih kalau yang SBM tuh kenapa sih emang bedanya sama yang nggak pakai? Aku juga nggak ngerti. Entah. Standar biaya sama nggak sesuai standar biaya aja sih bedanya. Oh iya. Kalau SBM berarti udah di sininya ada sesuai gitu ya, Le? Sesuai kan sama kalau teorinya kan kita tuh nggak boleh nganggarin di atas standar biaya kan. Ya sebenarnya kan standar biaya itu cuma buat patokan aja gitu-gitu. Oke. Tapi kalau kata gue kalau mau ngelihat gimana ya, gue nggak selama ini gue nggak pakai SBM, jadi cuma input aja gitu.
Iya sama. Jadi mau itu mau itu ngelebihin standar biaya pun jadi gue nggak notice sampai situ gitu. Itu. Ini doang sih SBK. Yang indeks belum pernah coba. Berarti kesimpulannya gini ya, kayak misal kita pertama input di RKKL. Udah input, terus kita backup, validasi, terus backup, terus di restore di SBK. Nah, di SBK itu kita ngedit yang nggak sesuai sama POAC gitu doang kalau punya kamu. Pak Heru Nah, gitu. kalau di aku itu SBK ini buat memunculkan SBM baru gitu loh. Tapi nggak dikasih tahu caranya. Tahu nggak? Mudah nggak? Oh, yang dimaksud awal tadi ya harus restore lagi ke Kayak dia. KKL ya. Jadi tuh SBK ini